Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang selalu membahas dunia persembakoan dan perkembangan warung yang saya kelola. Dan pada video kali ini saya masih mau ngebahas tentang keuangan yang saya miliki. Bagaimanakah caranya bisa mengelola keuangan dengan baik menurut versi saya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Jadi dengan keuangan yang seadanya saya coba memanage kembali barang belanjaan yang saya mesti belanjakan atau omset yang saya belanjakan. Pada 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya saya memaksakan untuk membelanjakan keperluan yang barang yang cepat habis atau fast moving, kayak beras, telur, minyak, terusnya sama gula. Setelah saya pikir-pikir dan saya pertimbangkan, ternyata itu jadi agak capek gitu. Bukan capek sih, maksudnya kita nggak bisa terkontrol. Maksudnya nggak terkontrol itu jadi barang dagangan yang ada di warung ini jadinya setiap harinya itu kita membelanjakan barang-barang yang kosong. Jadi saya ubah pola belanjanya, belanja barang dagangannya. Yang tadinya saya paksakan untuk membeli beras sama telur dan minyak, akhirnya saya rubah dengan cara tidak membeli beras, tidak membeli telur, sama nggak membeli minyak dulu untuk sementara. Dan sampai dengan 2 pekan ini saya nggak menjual telur dan beras. Kalau minyak seperlunya aja, kayak minyak yang ukuran gelasan sama yang setengah literan. Sedangkan gula juga secukupnya aja gitu. Maksudnya itu juga sisa dari gula yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya rubah dan sudah berjalan 2 pekan atau 2 minggu. Ternyata saya evaluasi selama 2 minggu itu, ya agak lumayan, perkembangannya agak lumayan gitu, dibandingin sama 2 pekan sebelumnya dengan adanya beras dan jadi intinya saya 2 pekan terakhir itu enggak menjual telur dan beras, dan omsetnya saya alokasikan buat barang-barang yang kosong. Jadi yang barang-barang kecil tapi agak bikin ribet juga sih, tapi saya paksakan omsetnya saya larikan ke situ dulu, bukan ke beras. Kayaknya sih itu bikin jadinya warung kita jadi terkontrol. Kan omset saya itu kan 500 sampai dengan 600 ribu sehari. Jadi kalau saya paksakan beli beras kan cuma dapat satu macam, atau beli telur atau telur hanya bisa dapat satu macam. Jadi untuk sementara saya alihkan ke barang-barang lain, kayak misalkan persabunan atau mie atau perkopian. Jadi dalam 2 minggu ini saya memperlengkapi barang dagangan di toko saya ini dengan barang-barang yang kira-kira kebutuhan masyarakatnya itu selain beras dan telur terpenuhi.
Meskipun banyak para pelanggan yang memprotes kenapa nggak jual beras ataupun telur, saya ngejawabnya karena memang harga beras pun lagi naik dan telur pun sebenarnya udah turun, tapi saya bilang aja telurnya lagi nggak bagus, saya bilang gitu ke pelanggan. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu atau pola belanja seperti itu, barang dagangan saya mulai sedikit tambah gitu, bukan tambah sih, tambah item gitu, bukan tambah item, maksudnya barang yang hilang udah pada balik lagi. Misalkan kayak air kan minimal harus nyetok agak lumayan, terusnya kopi juga harus lumayan juga, terusnya yang paling gede kan kayak galon juga agak lumayan tuh, sekali ngorder kan 20 galon sampai dengan 40 galon. Terusnya sama gas juga saya usahakan jangan sampai putus, dan sementara yang lainnya kayak apa sih, persabunan atau dunia percewean tuh yang buat pembalut saya usahakan dilengkapi. Memang sih harganya kan dia nggak gede-gede amat, paling gede berapa gitu kan, beda sama beras gitu sama telur. Jadi begitu, apa namanya, manajemen belanjanya saya coba diatur lagi. Jadi saya masukkan lagi tuh barang-barang yang hilang-hilang, ya lumayan sih, perlahan barang-barang yang hilang itu mulai ada lagi, kayak tepung-tepungan, mie tuh, mie apa tuh namanya, bihun, sohun, terusnya apa sih, obat-obatan gitu kan, mulai pada ada lagi gitu. Kemarin-kemarin kan selama sebulan itu mulai hilang, dan ternyata ada hikmahnya juga gitu. Ternyata tanpa jual beras dan telur omset lumayan gitu ya, lumayan gitu, di angka 500.000 sehari sampai dengan 600.000 sehari. Ya alhamdulillah gitu, kita syukurin aja omset segitu tanpa menjual beras dan telur dan minyak yang ukuran seliter atau 2 liter. Oke, jadi begitu aja dulu video perkembangan warung yang saya kelola ini selama hampir sebulan lah. Saya masih berkutat di masalah keuangan. Jadi apa namanya, yang penting kita tetap buka toko, jangan apa ya, jangan apa sih namanya, malas gitu, karena posisi warungnya lagi begini. Jadi harus tetap semangat dan terus bekerja kayak biasanya. Oke, saya akhiri aja video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sembako Indonesia.